Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu laulam tudnibu, ya, jika kalian tidak berbuat dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wala jaa biqaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni dosa mereka. Dikutip Imam Muslim di nomor 2749. Saudaraku sekalian, hadis ini kalau kita perhatikan seakan-akan mendukung orang-orang yang berbuat dosa. Namun kalau kita melihat penjelasan para ulama, sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Makanya hadis ini, ya, harus dipahami dengan benar. Nabi SAW mengatakan, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Ini adalah sebatas pengandai-andaian bahwa jika kalian tidak berbuat dosa. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena manusia tempat berbuat dosa. Akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini, yaitu agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, senantiasa kita istighfar kepada Allah, senantiasa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, ya, dalam hadis lain, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ingin memberikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Saking pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kalau kalian tidak pernah berbuat dosa sama sekali, dan itu tidak mungkin, itu mustahil, Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Ya, kenapa? Karena Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Allah sayang kepada hamba-hambanya, saudaraku sekalian. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, jika ia istighfar dan minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosanya. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit. Lihat, tsumma astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, niscaya aku akan ampuni dosamu. Masya Allah, subhanallah, Rabb kita Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, asal dengan syarat satu saja, yaitu kita minta ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, ya, kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Allah pasti ampuni dosa kita. Makanya Allah berfirman, yaqul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, na'azzani Allah wa iyyakum. Betapa Allah Maha Pengampun, di mana tidak ada satupun dosa, sebesar apapun dosa itu, walaupun itu syirik, jika pelakunya minta ampun, Allah pasti ampuni dosanya. Bahkan bukan hanya sebatas diberikan ampunan oleh Allah, tapi juga dibukakan kepada dia pintu-pintu rezeki. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Aku berkata, istighfar kalian, minta ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat, dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Lihat saudaraku, suatu bangsa yang istighfar kepada Allah, orang yang istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Allah ampuni dosanya, tapi Allah bukakan kepada dia, yaitu pintu-pintu rezeki untuk dia. Subhanallah. Bukankah itu menunjukkan betapa Allah sangat sayang kepada kita? Ya Allah, bukan hanya dikasih rezeki, tapi Allah pun akan menahan adab dari suatu negeri yang mereka minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab suatu kaum, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, saudaraku sekalian, betapa sayangnya Allah kepada kita, dimana kalau kita minta ampun kepada Allah, bukan hanya kita diampuni dosa kita, tapi juga diluaskan rezeki kita. Sudah begitu Allah hindarkan kita dari azabnya di dunia dan akhirat. Allah ingin hamba-hambanya minta ampun kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu taubat itu sampai matahari terbit dari barat. Ya. Rasulullah SAW sabda, inna Allah yabsutu yadahu ya bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah senantiasa membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Allah ingin hamba-hambanya kembali kepada dirinya. Allah ingin agar Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya terselamatkan dari azabnya, karena Allah sayang kepada hambanya. Tapi hakikatnya yang tidak sayang itu adalah kita, diri kita sendiri. Kita tidak sayang kepada diri kita sendiri ketika kita tidak mau bertaubat kepada Allah, ketika kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, sampai kapan kita akan terus berbuat dosa?
Apakah belum saatnya kita segera kembali kepada Allah? Sampai kapan kita akan terus bergelimang dalam dosa dan terus berbuat dosa? Lalu kemudian kita ditipu oleh angan-angan sambil berkata, nanti saya akan bertobat setelah saya tua. Tidak mungkin. Karena jika kita biarkan pohon maksiat itu tumbuh terus di hati kita, ia akan kokoh berakar. Makanya Ibnu Qudamah, ia berkata, perumpamaan orang yang mengundur-undur taubat dan istighfar itu seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ketika ia hendak cabut, ternyata pohon itu keras dan kuat. Lalu ia berkata, kalau begitu saya akan cabuti tahun yang akan datang. Ketika tahun yang akan datang, dia cabut, ternyata pohon itu semakin kuat sekali. Demikian pula dosa. Seorang pemuda yang berkata, nanti saya akan taubat setelah saya tua. Saya ingin menikmati masa muda terlebih dahulu. Dia biarkan pohon maksiat itu terus tumbuh kokoh di hatinya. Mana mungkin di masa tuanya ditunjuki oleh Allah untuk taubat, sementara pohon maksiat itu telah begitu kokoh dan kuat, bahkan berakar ya di hatinya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Justru sekarang juga kita taubat kepada Allah. Segera kita istighfar kepada Allah. Tidak ada kata besok, tidak ada kata nanti, karena kita tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kita. Entah mungkin siang ini kita akan meninggal dunia. Entah mungkin esok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah mungkin lusa orang-orang akan berkata innalillahi wa inna raji'un, telah meninggal si fulan bin fulan. Kita tidak tahu ya akhi. Maka dari itu ya akhi, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk banyak istighfar kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Demi Allah, apakah merugi orang yang istighfar kepada Allah? Apa yang dirasakan kerugian oleh orang-orang yang minta ampun kepada Allah? Barangkali dia berkata, saya rugi gak bisa berbuat maksiat. Ya Allah, apakah dengan meninggalkan maksiat dia rugi? La wallah. Justru kerugian itu saat kamu berbuat maksiat. Apa kerugianmu ketika kamu kembali kepada Allah? Justru kamu akan diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sungguh, orang yang tidak mau bertaubat dan istighfar itu hakikatnya tidak mau menggunakan akal pikirannya yang waras. Ini bahwasannya dosa-dosa yang dia lakukan itu hanyalah menyengsarakan dia di dunia dan akhiratnya. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Akhrajahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dan bergaulah dengan manusia, ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dikeluarkan At-Tirmidzi ya di nomor 1987, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasanun sahih. Di sini Nabi SAW memberikan kepada kita petuah yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita, saudaraku. Ya, 3 petuah yang harus kita betul-betul laksanakan dan praktekkan. Kenapa? Karena inilah bekal kita dalam hidup di dunia. Apa itu? Yang pertama, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Di mana? Kapan? Kata Rasulullah, haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada, kapan saja. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apa itu takwa?
Takwa itu hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay tentang makna takwa. Kata Ubay, hai Amirul Mukminin, apabila engkau melewati jalan yang penuh dengan duri dan paku, apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku akan meletakkan kakiku di tempat yang ada padanya, yang tidak ada padanya duri. Aku akan berhati-hati. Kata Ubay, itulah takwa. Iya, itulah takwa, saudaraku sekalian. Dan tidak mungkin kita bertakwa, saudaraku sekalian, kecuali dengan kesungguhan dalam hidup kita. Bersungguh-sungguh beramal saleh, bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan, karena dengan itulah akan timbul ketakwaan di hati kita. Takwa timbul ketika kita benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Berarti itu menunjukkan, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, bahwa ya, ibadah itu kalau kita lakukan dengan benar-benar dan kesungguhan, itu akan menimbulkan ketakwaan di hati. Malah juga ketika menyebutkan tentang perintah berpuasa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-saum, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Allah syariatkan sholat, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan haji, Allah syariatkan berbagai macam ibadah dalam hidup kita, semua untuk menimbulkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa harus takwa? Karena itulah sebaik-baik perbekalan kita di dunia. Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, kata Allah, yaitu takwa. Maka bertakwalah kalian, hai orang-orang yang punya akal. Artinya yang bertakwa kepada Allah pasti berakal. Dan orang berakal itu hendaknya dia sadar bahwa ia hidup di dunia, ia tidak akan selama-lamanya. Saudaraku sekalian, karena takwa adalah merupakan perkara yang kita butuhkan di mana saja. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ini uridus safar. Aku ingin safar, ya Rasulullah, pergi jauh." Iya. Maka fa'ausini, tolong berikan saya wasiat. Iya. Apa Rasulullah SAW katakan kepada sahabat ini? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepada kamu bekal ketakwaan. Lalu sahabat ini berkata, tambahkan lagi ya Rasulullah. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah ampuni dosamu. Sahabat ini berkata lagi, zidni ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Tambahkan lagi ya Rasulullah. Ini bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Kata Rasulullah, wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Dan semoga Allah memudahkan kebaikan buat kamu di mana saja kamu berada. Lihat, ternyata ya, di antara doa kita untuk orang yang mau pergi safar, kita doakan supaya Allah berikan kepada dia bekal ketakwaan. Allah bekali dia dengan ketakwaan. Ya, kita ucapkan kepada dia, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepada kamu bekal ketakwaan selama kamu safar. Karena ketika kita safar, kita pergi jauh, terkadang di sana kita tidak ada orang yang mengenal kita. Di saat itu kita merasa berani untuk berbuat maksiat.
Mungkin kalau kita berada di desa kita, di kampung kita, di negeri kita, banyak yang mengenal kita. Tapi ketika di negeri orang tidak ada yang mengenal kita, lalu kita berbuat maksiat, na'udzubillah, karena tidak ada yang mengenal, padahal Allah tahu perbuatan kita, saudaraku sekalian. Maka subhanallah, takwa ini sangat kita butuhkan. Saat kita sendiri apalagi. Ketika kita sendiri, tidak ada orang yang tahu betapa kita sangat membutuhkan takwa ini. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka saat dia sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita wasiat yang pertama ini, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja. Jangan bertakwa hanya di rumah. Jangan hanya sebatas bertakwa di masjid. Jangan bertakwa hanya di negeri sendiri, tapi di negeri orang berbuat maksiat. Jangan bertakwa di saat di depan orang, ketika sendirian kita tidak bertakwa. Tapi kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada, kapanpun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah. Jaga ini. Jaga ketakwaan kita sampai kita meninggal dunia, saudaraku. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan kamu seorang muslim. Allah mengatakan, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Artinya sungguh-sungguh kamu menjaga ketakwaanmu itu. Sungguh-sungguhlah kita di dunia ini untuk supaya bisa menjadi orang yang bertakwa terus. Jangan sampai di pagi hari kita bertakwa, di sore hari kemudian kita tidak bertakwa. Jangan sampai di malam hari kita bertakwa, di siang hari kita tidak bertakwa. Wallahi akhi, menjaga ketakwaan di zaman ini berat sekali. Tapi harus kita lakukan terus. Maka Allah mengatakan, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya jaga terus. Wala tamutunna, dan jangan kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim kepada Allah. Kemudian petuah Nabi yang kedua apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Saat kita jatuh kepada maksiat karena kelalaian kita, segera kita bertaubat, setelah itu kita beramal saleh. Makanya kalau kita baca ya bagaimana salafus saleh, di antara mereka saat jatuh kepada dosa, segera mereka bersedekah. Di antara mereka saat mereka berbuat dosa, segera mereka membaca Al-Quranul Karim sebanyak-banyaknya. Iya. Sesuai dengan anggota tubuh kita yang berdosa. Jika mata kita yang berdosa, setelah itu kita langsung taubat, lalu kita membaca Quran sebanyak-banyaknya. Bila lisan kita yang berdosa, segera bertaubat, kemudian kita banyak berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan banyak kita bersedekah juga, karena sedekah itu ya kekuatannya besar untuk menggugurkan dosa-dosa kita, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa atbi'is sayyi'ah, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, jangan kebalik. Ya, jangan setelah berbuat baik kita berbuat buruk. Karena ada sebagian orang begitu, saya sudah sholat, kemudian setelah itu dia berbuat buruk. Sungguh ini ya sesuatu yang merupakan kerugian, saudaraku, karena jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan dosa itu bisa menghilangkan pahala juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud,
bahwa Nabi SAW mengabarkan nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tuhama. Lalu ternyata Allah hancur leburkan pahala-pahala yang besar itu. Siapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, apa kata Rasulullah? Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka itu kalau bersendirian dengan kemaksiatan, bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk melanggarnya. Bayangkan, subhanallah. Gara-gara itu Allah hancur leburkan amalan-amalan mereka yang begitu besar. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka penting ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Setelah kita berbuat dosa, segera kita istighfar, kita taubat, segera kemudian kita beramal saleh. Kemudian petuah Nabi yang terakhir, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah kepada manusia, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Saudaraku, di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, Nabi sangat menekankan masalah akhlak yang baik. Ketika Nabi mengabarkan akan muncul fitnah yang bergelombang, seperti gelombang lautan yang silih berganti, Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis riwayat Muslim, taji'ul fitan fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, akan datang fitnah di mana fitnah setelahnya terasa lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, datanglah fitnah, kata Rasulullah, fayaqulul mu'min, maka si mukmin berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Si mukmin takut agamanya rusak dan hancur dengan fitnah itu. Tsumatan kasyif, kemudian pergilah fitnah itu. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata, hadhihi wa hadhihi, ini akan membinasakan diriku. Terus silih berganti, ya, fitnah itu, kata Rasulullah. Sementara si mukmin terus berusaha menjaga agamanya, takut, ya, keimanannya luluh lantak oleh fitnah-fitnah yang ada itu. Lalu Rasulullah SAW sabda setelah itu, faman arada an yuzahza anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu ayyuta ilaih. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ternyata Nabi SAW menekankan masalah akhlak di akhir zaman. Nabi mengatakan, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, setelah Nabi menyebutkan akan fitnah, munculnya fitnah bergelombang tersebut, apa kata Nabi SAW? Hendaklah ia, ya, ketika didatangi kematian dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi. Apa makna hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi? Artinya dengan akhlak yang baik. Jika kita ingin, ya, orang-orang tersenyum kepada kita, kita pun tersenyum kepada mereka. Hendaklah ia mendatangi manusia seperti yang ia suka didatangi. Sama dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Sampai ia menyukai untuk saudaranya. Ia menyukai untuk saudaranya berupa apa? Berupa kebaikan. Ya, ketika dia ditimpa kebaikan,
dia ingin saudaranya pun diberikan kebaikan. Ketika dia diberikan hidayah, dia ingin saudaranya pun diberikan hidayah. Apa yang ia sukai untuk dirinya, ia sukai untuk temannya dan saudaranya. Demikian pula dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan, dan hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Ternyata itu Nabi tekankan di akhir zaman, di mana di saat itu fitnah bergelombang luar biasa. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya, petua Rasulullah SAW yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Qur'an jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Masyaallah, materi yang sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Mawa'idul Rasul. Beberapa hadis telah dibacakan dan dijelaskan yang mudah-mudahan menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan mengenai pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543. Baik, beberapa pertanyaan pertama kami akan angkat Ustadz di layanan pesan singkat. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, disebutkan di dalam hadis mengenai safar bahwa safar itu sendirian itu adalah setan, berdua setan, bertiga barulah itu safar. Nah, saya termasuk orang yang sering melakukan safar, dan beberapa kali saya safar dengan beberapa orang ataupun sendiri. Nah, ketika sendiri selama di perjalanan saya tidak canggung untuk membuka mushaf dan membacanya selama perjalanan. Juga kadang merenungi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan beberapa kali pula safar dengan beberapa orang, saya merasa canggung untuk membuka mushaf dan banyak ngobrol di perjalanan serta bercanda selama safar, Ustaz. Jadi kesimpulannya terasa nyaman jika safar itu sendirian. Apakah salah dalam keadaan seperti ini, Ustaz? Yang dimaksud oleh Nabi SAW safar sendirian, itu kita membawa mobil sendirian di perjalanan dan melewati tempat-tempat yang sepi, tidak ada orang. Iya, seperti halnya di zaman Nabi SAW. Iya, seseorang kalau berkendaraan dengan unta, dia melewati padang pasir sendirian. Ini yang disebut oleh Nabi setan. Iya. Adapun kalau kita pergi sendirian, maksudnya saya pergi tapi naik pesawat, naik bis bersama banyak orang di bis itu, di pesawat itu, ini tidak disebut dengan safar sendirian. Ini pahami baik-baik ya makna sendirian ini. Demikian pula kalau kita bawa mobil sendirian, tapi kita pergi misalnya ya ke suatu kota, dalam perjalanan pun juga ramai. Ya, tidak seperti di padang pasir di zaman Nabi SAW yang kosong orang, nggak ada orang sama sekali. Maka kata Syekh Albani rahimahullah, kalau kita dalam keadaan seperti ini, kita bawa mobil sendirian, tapi melewati berjalan yang kita lalui pun juga banyak orang dan yang lainnya. Ya, kita pergi ke Bandung, yang namanya mobil kan bukan cuma kita sendiri. Ya, mobil yang lain, maka ini tidak disebut dengan safar sendirian. Itu pahami baik-baik ya makna daripada safar sendirian ini, bahwa yang dimaksud dengan safar sendirian seperti di zaman Nabi, seseorang pergi dengan naik unta sendiri melewati padang pasir yang sepi, nggak ada orang sama sekali. Maka yang seperti ini setan bertamak ya terhadap orang seperti ini. Jadi kalau di zaman sekarang ya, untuk merealisasikan safar sendirian
dengan makna seperti yang ada di zaman Nabi sulit. Ya, karena terkadang kita pergi safar dengan mobil, tapi di jalan juga banyak mobil-mobil yang lain. Kita pergi safar naik pesawat, di pesawat juga banyak manusia yang lain. Kalau kita safar sendirian, tapi di bus juga banyak orang-orang yang lain. Itu tidak disebut dengan safar sendirian. Ingat itu. Ya. Jadi kalau misalnya kamu pergi kemana safar ke Surabaya, naik pesawat. Ya, kalau kamu nggak bawa teman, kamu bisa baca Quran. Tapi kalau bawa teman, malah ngobrol dan yang lain-lainnya. Kalau gitu saya lebih senang sendirian. Silahkan kalau keadaannya seperti itu. Karena safar kamu sebetulnya tidak sendirian. Cuma masalahnya perbedaannya, kamu kalau sendirian, nggak bawa teman, kamu bisa baca Quran. Tapi masalahnya, di pesawat, di mobil, ada orang banyak di situ. Bukan kamu sendiri. Nah, jadi ya pemahaman makna safar sendirian ini harus ya dimaknai seperti yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nah, baik. Insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian dan sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan. Sebentar. Ya Ustaz, apakah apabila kita sudah mati masih akan mendapatkan fitnah Dajjal, sehingga doa fitnah terhindar untuk dari fitnah Dajjal itu kita baca dari sekarang dan juga dibaca oleh orang-orang yang terhudud yang sudah tiada Ustaz? Kita tidak tahu masalahnya Dajjal itu akan datangnya kapan. Hadis itu ya, Nabi ketika mengajarkan berlindung dari fitnah Dajjal. Demikian pula para nabi sebelum Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal. Tidak menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia akan terkena fitnah Dajjal. Orang yang meninggal dunia saja tidak merasakan hari kiamat yang begitu dahsyat. Ya, demikian pula wallahu alam, ya, saya belum mendapatkan satupun dalil dari Nabi SAW bahwa orang yang meninggal akan terkena fitnah Dajjal. Ya. Orang yang meninggal, mereka di alam barzakh. Yang terkena fitnah Dajjal itu adalah orang-orang yang hidup di dunia. Dan ternyata dia, waktu hidupnya dia tidak memahami agama, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak pula mau meninggalkan larangan Allah. Maka yang seperti ini sangat mudah terkena fitnah Dajjal. Allahu a'lam. Nah. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan yang ketiga ya, masih kami angkat di layanan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, ketika kami ditimpa cobaan kesulitan hidup atau harta, ya kami berusaha untuk bersabar. Tapi kami merasa tidak sabar ketika melihat anak dan istri kekurangan, sehingga suka timbul pengharapan kepada manusia dan berharap pemberian juga dari manusia. Apakah berusaha menengahi perasaan seperti itu Ustaz? Ya, itulah ujian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa anak kita itu adalah fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah buat kamu. Ketika ujian itu menimpa istri dan anak, kita iba, kita kasihan. Yang seringkali membuat keimanan kita kepada Allah kurang. Ini ujian. Saat kita melihat kekurangan menimpa anak dan istri kita, lalu kita harap kepada manusia, ini saja sudah mengurangi tauhid kita. Ya, mengurangi tauhid kita. Seorang mukmin harapan dia hanya kepada Allah. Walaupun itu menimpa anak dan istrinya. Ya, memang hati kita sedih, hati kita iba, hati kita tidak rela melihat anak dan istri kita kesusahan. Tapi ingat, jangan sampai tauhid kita gadaikan gara-gara itu. Tetap kita jangan mengharapkan bantuan dari manusia, jangan. Kita berharap hati kita kepada Allah saja.
Adapun kita mengharap-harap ya kepada manusia, itu menunjukkan akan kurangnya tauhid kita kepada Allah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah di saat itu. Ya, ikhtiarlah terus, mintalah kepada Allah terus. Lihatlah para nabi. Ya, para nabi itu bukan hanya menimpa diri mereka, tapi juga keluarga mereka. Bagaimana Rasulullah SAW bersama keluarganya dan sebagian sahabat diisolir di sebuah lembah oleh orang musyrikin Quraisy, sampai-sampai mereka tidak mendapatkan apapun untuk dimakan kecuali daun-daun kurma yang kering. Itu menimpa Rasulullah, istrinya Rasulullah, dan anak-anaknya. Tapi tetap Rasulullah SAW minta kepada Allah, terus berharap kepada Allah. Demikian pula kita, jangan sampai hanya karena kita tidak karena kita iba terhadap anak kita dan istri kita, kemudian hati kita mengharap-harapkan bantuan kepada manusia. La. Wallahi akhi, itu menunjukkan akan kekurangan iman kita kepada Allah. Itu menunjukkan akan kekurangan tauhid kita kepada Allah, dan kurang yakinnya kita kepada Allah bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan kepada kita manfaat dan menolak mudarat. Manusia sekaya apapun juga, ya, tidak bisa kita harap-harapkan, dan jangan sampai ada pengharapan kepada manusia di hati kita. Karena itulah ya sifat seorang mukmin untuk zuhud terhadap apa yang ada dimiliki oleh manusia. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair sekali lagi atas jawaban dari pertanyaan. 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan di layanan telepon kami tunggu di 0218236543. Nah, halo, silahkan kami tunggu. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari hamba Allah di Cianjur. Cianjur, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya ingin tahu bagaimana rahasia hadis kartu bitakoh itu, yang dia pahalanya lebih besar daripada dosanya. Apa dia wafat dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Ya, terima kasih banyak. Nah, Pak. Yang hadis tentang bitakoh, yang berisi syahadat la ilaha illallah, hadis itu sahih diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya, di mana Nabi SAW mengabarkan yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaiq, akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di depan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 catatan yang isinya dosa semua. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Lalu kemudian si hamba ini ditanya oleh Allah. Apa kata Allah kepada si hamba yang telah diberikan catatan 99 catatan yang isinya dosa semuanya? Apa kata Allah? Atunkiru hadza? Apakah engkau mengingkari dosa-dosamu ini? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Adzalamat ka katabatil hafizun? Apakah malaikat-malaikat yang mencatat amalanmu itu ya telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Si hamba ini sudah yakin akan dilempar ke neraka. Tapi Allah Ta'ala berfirman, bala, innalaka indana hasanah, kamu punya kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya si hamba ini tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tauhidnya Masya Allah. Lalu si hamba berkata, menganggap remeh kartu yang kecil ini. Ya Rabb, ma hadhis bi'al bitaqah? Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan
Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Apa kata Allah? Innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan. Disimpanlah 99 catatan itu dalam satu neraca. Dan tuh bitaqah kartu la ilaha illallah dalam satu neraca lagi. Apa yang terjadi? Fathaqalatil bitaqah. Beratlah bitaqah itu. Fatashati sijillat, 99 catatan itu menjadi ringan. Lalu Allah maafkan dia. Subhanallah. Ini tentunya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya ada yang orang-orang yang Allah kehendaki Allah ampuni dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Dan tentunya Allah yang paling tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan ampunan. Ada juga orang-orang yang ternyata Allah masukkan ia ke neraka untuk dicuci. Dan Allah pun tahu siapa yang berhak untuk diazab terlebih dahulu. Ya, semuanya dengan keadilan Allah dan dengan ilmu Allah dan hikmahnya yang luar biasa. Ya, Allahu a'lam. Nah, insyaallah, syukran jazakallahu khair. Jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk yang bertanya, Bapak yang berada di Cianjur, dan tentunya untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan kembali, masih di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Rizal di Singkawang, oleh Bapak Rizal di Singkawangan. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Gini, Ustaz, mohon nasihatnya buat anak, khusus buat anak. Kan kita ini sudah memasuki di bulan Rajab, di mana salah satu bulan haram yang apabila berbuat maksiat maka dosanya dilipat gandakan. Begitu juga berbuat amal soleh, pahala akan dilipat gandakan. Karena begini, Ustaz, dengan zamannya medsos, para penuntut ilmu itu dengan mudahnya menyebarkan berita-berita hoax, juga itu dengan gambar makhluk hidup. Sekolah Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyebarkan berita hoax itu termasuk dosa besar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dibawa oleh dua orang. Lalu diperlihatkan kepada Rasulullah azab-azab kubur. Di antaranya Nabi melihat ada orang yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa dia? Maka dua malaikat itu menjawab, itu orang yang keluar dari rumahnya, lalu ia berdusta dan kedustaannya menyebar ke ufuk timur dan barat. Masya Allah, dia rupanya tukang penyebar berita hoax. Ya, terancam diazab kubur dengan cara disobek mulutnya ke tengkuknya, demikian terus sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Maka dari itulah Anda, wahai para penuntut ilmu, jangan sampai ketika mendapatkan berita itu langsung kita sampaikan kepada manusia, langsung kita sebarkan. Tidak boleh. Itu bukan manhaj Islam. Dengarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 82. Bagaimana Allah menyebutkan tentang manhaj menyebarkan berita. Dan dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan bagaimana tentang manhaj menerima berita. Ya. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih
walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka, itu orang-orang munafikin, berita tentang rasa aman ataupun rasa takut, ada'u bih, segera disebarkan. Lalu Allah mengatakan apa? Kalaulah mereka kembalikan berita itu kepada Rasul atau kepada para ulama, akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat apakah berita itu boleh disebar atau tidak. Subhanallah, betapa agungnya manhaj Islam dalam menerima dan menyebarkan berita. Dalam menerima berita, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka tabayyanu, cross check terlebih dahulu. Kita harus cross check dulu, benar tidak berita ini. Kalau ternyata berita ini benar, sekarang permasalahannya berhak tidak untuk kita sebarkan, karena tidak semua berita boleh kita sebarkan kepada manusia. Maka pada waktu itu kembalikan dulu kepada siapa? Orang-orang yang berilmu, yang kokoh keilmuannya, yang dalam keilmuannya. Ila ulil amri minhum. Ulil amri di sini ini ditafsirkan dalam kitab-kitab tafsir itu para ulama yang mampu beristinbat. Apakah ini berhak untuk disebar atau tidak? Kalaupun misalnya berita itu benar, tapi kalau disebar malah menimbulkan fitnah, tidak boleh, haram. Ya, Islam sudah punya manhaj dalam menerima berita, demikian pula dalam menyebarkan berita. Kita lihat di ya, media Facebook sana, banyak orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak tahu, dan dia juga belum periksa betul apakah itu benar atau tidak, hanya karena dia terpancing emosinya. Banyak sekali di zaman sekarang berita-berita yang memancing emosi. Ketika memancing emosi atau membuat ketakutan, lantas segera ya seperti itu yang menyebabkan akhirnya akalnya itu tidak bisa berpikir dengan baik. Ketakutan, emosi menyebabkan akal dia lumpuh. Lalu segera dia share tanpa memperhatikan bagaimana manhaj Islam di dalam menyebar berita. Akhirnya yang terjadi apa? Malah menimbulkan fitnah. Malah dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pemilik Facebook ataupun media sosial yang lain, bertakwalah Anda kepada Allah. Iya. Jangan sampai yang Anda sampaikan itu perkara-perkara yang ternyata malah menimbulkan fitnah untuk manusia. Ya, sibukkan dengan menuntut ilmu Allah, sibukkan menyampaikan ilmu, sibukkan, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, untuk diri saya. Saya juga alhamdulillah punya Facebook, punya Instagram, dan juga teman-teman yang mereka tiap harinya selalu nonton Facebook dan yang lainnya. Jadikan ini sebagai alat untuk mendulang pahala, jangan untuk mendulang dosa. Na'udzubillah. Nah. Ya, syukur atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz ya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan yang ketiga di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Rizwati di Pamulang, Pak Ustadz. Ya, silahkan. Pak Ustadz, misalnya saya ini lesannya bagus, tutur sapa saya sopan santun, tapi dibalik itu semua aku melakukan keburukan gitu, larangan Allah saya jalanin. Apakah saya ini termasuk orang yang berakhlak apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, akhlak itu jangan hanya kepada manusia. Yang paling agung tuh akhlak kita kepada Allah, Bu. Sama orang baik, tapi sama Allah kita nggak punya akhlak. Sama orang kita tersenyum, sama orang kita bantu dia,
Sama orang kita berikan manfaat, tapi kepada Allah, Allah kita maksiati. Di mana akhlak kita kepada Allah? Justru akhlak yang paling dasar itu adalah akhlak kita kepada Allah. Dari akhlak kita kepada Allah lah akan tumbuh akhlak kita kepada manusia. Maka bagaimana? Ya, kita hanya berbuat baik kepada manusia, tapi kepada Allah kita tidak hormati ya batasan-batasan agamanya. Jadi kalau ibu masih suka berbuat maksiat terus, berarti ibu belum memelihara akhlak ibu kepada Allah, kepada pencipta ibu yang sudah memberi makan ibu, yang sudah memberi kepada ibu rezeki, memberi pakaian kepada ibu, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Taubatlah kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Iya, berusaha semaksimal mungkin untuk kita terus menjauhi dosa dan dosa. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Pamulang. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya di Tanjung Balai Asahan. Ya Ustaz, apakah orang yang berobat di rumah sakit lalu kesembuhannya dinisbatkan kepada dokter dan bukan kepada Allah, Ustaz? Apakah hal tersebut masuk ke dalam kesyirikan? Iya, jelas. Itu termasuk syirik lafaz. Iya. Yang menyembuhkan hanya Allah. Adapun kemudian dia mengatakan dokter yang menyembuhkan saya, dan dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang menyembuhkan itu, bahwa dokter mampu menyembuhkan dan kesembuhan itu dari dokter, ini bisa jadi syirik besar. Kenapa demikian? Karena dia sudah mensifati dokter dengan sifat rububiyah. Karena kesembuhan itu hanya dari Allah. Dokter hanya cuma bisa memberikan resep. Dokter hanya bisa melihat penyakitnya seperti ini, kemudian dikasih resep, ini minum obat ini. Dokter hanya bisa berusaha saja. Adapun yang menyembuhkan setelah itu siapa? Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkanku. Maka haram kita katakan dokter yang menyembuhkanku. Tidak boleh kita katakan dokter itu penyembuh. Lah. Dokter itu hanya berusaha saja dengan keilmuan yang Allah berikan kepada dia, dan berusaha untuk memberikan obat kepada pasiennya. Maka kita pasien yang berobat ke dokter, tetap hati kita bersandarnya kepada Allah, jangan bersandar kepada dokter. Kalau ternyata hati kita bersandarnya kepada dokter dan kepada obat, berarti itu ada jenis kesyirikan. Hati-hati. Iya. Makanya fikih atau orang yang mau berobat, yang harus ditanamkan terlebih dahulu sebelum berobat. Yang pertama, bahwa Allah yang menyembuhkan dia. Yang kedua, bahwa dia berobat hanya melaksanakan perintah Rasulullah untuk mengambil usaha. Karena tawakal itu ya rukunnya dua. Rukun yang pertama menyandarkan hati kepada Allah, yang kedua berusaha. Ya. Mencari sebab. Kemudian yang ketiga, jangan sampai, yang harus kita berusaha untuk selalu kita introspeksi, jangan sampai hati kita ada jenis bersandar kepada dokter atau kepada obat. Seakan-akan kalau nggak sama dokter si fulan, saya nggak pede. Iya. Artinya hati kita betul-betul bersandar seakan-akan bahwa dia yang akan menyembuhkan saya. Tidak, dokter hanya berusaha saja. Makanya kewajiban seorang dokter pun juga menyadarkan pasiennya dan mengatakan bahwa yang menyembuhkan Allah. Jangan bersandar kepada saya hanya berusaha saja. Ya, ini obat, insya Allah mudah-mudahan ini cocok buat kamu. Tapi ingat ya, yang menyembuhkan Allah.
Makanya penting sekali dokter untuk belajar tauhid. Supaya apa? Supaya dokter pun bisa menanamkan nilai-nilai tauhid kepada seorang manusia, seorang pasien, supaya dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Subhanakallah.